Ya baik, soal ancaman hukuman yang diperberat, apakah menurut Anda itu menjadi efek jerah? Baik, terkait dengan pasal yang semakin berat, sebenarnya dari awal kami dari penasihat hukumnya David sudah menyampaikan pasal 351 itu pasal penganiayaan biasa, gitu ya. Terkait penganiayaan biasa, kalau mengakibatkan efeknya berat, baru dia masuk ke luka berat di ayat 2-nya. Tetapi dari yang kita temukan di fakta-fakta, dari saksi dan lain sebagainya, ada proses perencanaan di sini. Dari menukar nomor polisi, kemudian modus untuk minta kartu pelajar, lain sebagainya. Dengan bukti-bukti baru lagi yang dari HP-nya David kan juga sudah bisa kita buka, ya. sudah semakin terkuak lagi. Sehingga penerapan pasal 355 menurut kami perencanaan penganiayaan berat dengan terencana itu sudah yang paling proporsional. Seperti itu. Oke, gitu. Nah, baik. mungkin menanggapi tadi yang rekan kami sampaikan, beliau selalu tidak ingin membuka sebenarnya apa sih yang diadukan sehingga membuat itu menjadi amarah. Anda bisa mewakili apa sih sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Mohon maaf karena klien kami sampai hari ini masih belum sadarkan diri. Kita tidak bisa mengkonfirmasi gitu. Tetapi kami mohon jangan jadikan kondisi klien kami yang sedang koma, yang lagi sakit, seolah-olah tidak mau mengatakan ke publik karena klien kami lagi sakit. Silakan sampaikan aja. Kalau memang itu benar, sampaikan secara proporsional, laporkan. Oke. Gitu kan? Baik. Jadi tidak menjadi berita-berita sumir. Oke. Gitu. Anda mau menyampaikan? Karena ini jadi kayak ini klien kami sudah jatuh koma, mau dijatuhin tangga lagi nih, ya kira-kira begitu. Mbak Novi, Anda mau menyampaikan apa yang terjadi? Minimal gambaran. Ini kan ada pihak keberatan menggunakan kondisi korban untuk melindungi klien Anda dan juga tersangka. Nanti juga pasti akan terungkap kan semua akan masuk ke pengadilan, akan disampaikan mungkin di dalam pengadilan juga. Tapi di sini mungkin yang lebih penting ingin saya sampaikan terkait dengan penambahan pasal. Ini sebenarnya menepis isu yang selama ini di publik ya, yang selalu mengatakan bahwa kemungkinan dari pihak pelaku akan melakukan intervensi kepada pihak kepolisian. Tapi ternyata kan dengan adanya pasal ini sebenarnya sudah menjelaskan bahwa polisi ya tidak bisa diintervensi. Bahkan kami sangat berharap tidak ada intervensi terhadap proses ini gitu loh. Jadi biarkanlah polisi menjalankan tugas dan kewenangannya secara benar dan tepat. Oke, baik. Bang Jazil, silahkan. Ya, kita harus percaya kepada aparat bahwa akan bertindak secara cermat. Sekaligus mengukur waktu supaya ini perkara selesai. Perkara pokoknya. Sebab apa yang terjadi hari ini justru yang banyak itu masalah ikutannya. Yang anaknya pejabat lah, yang pakai mobil Robicon lah, yang pajak lah, yang macam-macam itu. Justru saya setuju dengan Mbak Devi tadi. Justru ini juga menjadi pelajaran buat masyarakat Indonesia, utamanya yang punya anak-anak. Untuk mengatur pola pengasuhan yang baik. Bahwa media sosial hari ini mengajarkan kekerasan dan saya pikir peristiwa ini bukan sekali ini saja. Dan kekerasan anak-anak juga terjadi. Justru itu. Dan ini akan terus berulang terjadi. Saya yakin. Masalahnya meskipun dihukum seberat-beratnya. Tidak ada efek jerah. Ini masalahnya bukan soal efek jerah. Budaya yang ada di masyarakat kita, konten-konten yang diasup oleh anak-anak kita itu banyak mengandung unsur kekerasan, unsur-unsur pornografi, dan itu tidak akan pernah hilang. Justru saat ini bagaimana cara mengantisipasinya? Mulai dari dunia pendidikan, mulai dari keluarga, itu banyak hal menurut saya bahwa yang kemudian ini terjadi seakan-akan ini anak pejabat rusak semua, nggak begitu juga. Seperti yang disampaikan. Banyak juga kejadian kriminal yang dilakukan oleh anak pejabat. Baik, sudah ditangkap maksudnya. Bang Lindo, apakah Anda setuju penambahan pasal ini hukumannya hampir sama dengan Mario Shian ini? Nah, kalau kami dari SEN, walaupun penambahan pasal ini adalah hak daripada kepolisian, tapi kalau selaku kita dari penambahan tersangka, menurut hemat kami, penambahan pasal perencanaan penganiayaan kurang tepat dikenakan kepada SEN. Ada dasarnya. Di mana keterlibatan SEN dalam perencanaan ini? Padahal SEN baru mengetahui kejadian adalah dalam mobil. Nah, apakah Mario sudah merencanakan ini pada waktu mau menjemput SEN? Nanti kita nggak tahu BAP Mario.
Tapi yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa Sen akan mengetahui kejadian itu adalah dalam mobil. Itu pun bukan kata-kata penganiayaan. Ya, itu pun bukan kata-kata. Dia hanya diajak, kurang lebih seperti itu. Pelaku utamanya menurut Anda adalah Mario. Biarlah nanti publik yang melihat itu dan pembuktiannya. Oke, baik. Saya minta tanggapan Mbak Devi soal efek jera. Apa iya benar kasus ini akan terulang ketika kemudian pola pendidikan pengasuhan itu juga tidak berubah? Terkait dengan hukuman, orang dewasa sudah semestinya menjadi teladan. Jadi hukuman bagi orang yang menjadi teladan itu sudah seyogyanya mengikuti aturan hukum yang bisa seberat-beratnya. Tapi untuk anak, ingat, mereka tidak dalam kapasitas untuk bisa bertanggung jawab, oleh karenanya sangat tidak memenuhi hak anak kalau kemudian kesalahan yang mereka lakukan harus ditimpakan kepada mereka dan merusak masa depan mereka. Oke, baik. Terakhir Bang Adrianus, apa sih catatan Anda supaya proses ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya bagi semua pihak, proses hukumnya bisa dihormati tanpa intervensi, lalu apa mungkin tidak akan terulang lagi di masa depan? Ingat pada fase ini kita belum ngomong soal penjeraan, belum juga bisa ngomong ya soal apakah akan terjadi apa tidak. Pada fase ini kita bicara mengenai bagaimana mendapatkan bukti dan menyesuaikannya dengan formil dan material, gitu kan? Nah, maka saya bertanya, kenapa ya butuh 1 minggu lebih bagi kepolisian untuk menambah pasal terhadap satu kasus yang menurut saya sederhana sebetulnya, gitu ya? Nah, apakah ini karena ada situasi di mana tadi korban David yang tidak kunjung sadar selama 2 minggu sehingga kemudian lalu membuat polisi menambah pasal, atau sebetulnya adalah karena tekanan media. Nah, polisi yang menjawab nih, sebab menurut saya dengan penganiayaan saja sudah cukup. Tapi nampaknya polisi lalu mulai melihat pada akibatnya, di mana tadi dua minggu tadi ya, gitu. Atau ada bukti baru? Bukti baru. Bukti baru. Pasti ada bukti baru. Kita pastikan ada bukti baru. Ada bukti baru. Oke, kalau memang begitu ya berarti wajar kalau kemudian ada penambahan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh kita beri aplaus untuk para narasumber sini. Terima kasih banyak. Memang masih jauh seperti kata Prof. Adrianus, kita nantikan bagaimana proses ini berjalan, proses hukumnya. Kita hormati dulu proses hukum yang terjadi dan kita kawal bersama untuk memberikan rasa keadilan bagi semua. Saya Afian Malik undur diri. Terima kasih Anda menyaksikan Kontroversi. Selamat malam, sampai jumpa.